Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, kereta api memang menjadi salah satu moda yang dipilih warga untuk melakukan mudik lebaran nanti. Lalu sejauh apa kesiapan dari moda transportasi ini? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Marcelina Tumondo yang saat ini berada di Stasiun Gambir, Jakarta. Marcelina, bagaimana situasi di Stasiun Gambir saat ini? Apakah sudah mulai ramai warga yang akan mudik? Selamat pagi Maria dan pemirsa, saat ini situasi di Stasiun Gambir, Jakarta memang sudah didatangi oleh sejumlah calon penumpang. Terlihat saat ini aktivitasnya adalah sejumlah penumpang hendak masuk ke area peron dan masih ada beberapa penumpang yang saat ini menunggu di area tunggu. Kalau secara jumlah memang kami masih menanti data secara resmi dari pihak PT KAI, akan tetapi berdasarkan keterangan dari pihak Stasiun Gambir saat ini situasinya atau jumlah penumpang ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan beberapa hari sebelumnya, tetapi secara keseluruhan situasinya masih cukup kondusif. Kalau dari pantauan kami saat ini, meskipun pemerintah juga sudah secara terbuka menyatakan atau mengizinkan masyarakat untuk mudik, akan tetapi tentunya perlu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti bisa dilihat di sini masih dipasangi sejumlah marka atau tanda bagi para penumpang di Stasiun Gambir ini untuk bisa tetap menjaga jarak. Kemudian setiap penumpang juga tetap diwajibkan untuk mengenakan masker. Kemudian berdasarkan pernyataan juga dari pihak PT KAI, tepatnya dari daerah operasional 1, bahwa untuk di musim mudik lebaran tahun 2022 ini memang ada sejumlah estimasi ataupun catatan, seperti diantaranya untuk puncak arus mudik terutama yang menggunakan kereta api jarak jauh ini diperkirakan adalah 10-7 hari sebelum lebaran atau sebelum tanggal 2 atau 3 April 2022 mendatang. Kemudian juga untuk destinasi atau tujuan yang paling menjadi favorit dari para penumpang kereta api jarak jauh ini adalah sejumlah kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan selain itu untuk keamanan dari Stasiun Gambir ataupun stasiun-stasiun lainnya di daerah operasional 1 ini juga sudah disiapkan selama masa mudik lebaran ini. Di antaranya pihak PT KAI menyiapkan sebanyak 610 personil gabungan untuk bisa mengamankan dan juga memberikan arahan bagi para penumpang selama melakukan mudik di masa pandemi dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Maria. Marcelina, lalu bagaimana dengan penjualan tiket kereta api? Ya, untuk penjualan tiket kereta api memang berdasarkan informasi yang kami himpun sudah mendekati atau sudah hampir habis begitu. Dari pihak PT KAI sendiri juga sebenarnya sudah menyiapkan adanya 9 kereta tambahan untuk bisa memfasilitasi masyarakat apabila masih dibutuhkannya tiket perjalanan terutama menjelang mudik hari raya ini. Tentunya memang dari pihak PT KAI sendiri juga terus mengimbau bagi masyarakat untuk bisa memperbarui informasi, terutama adalah bagaimana tetap melakukan perjalanan ini dengan aman dan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian Maria, kami kembalikan ke studio. Baik, laporan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta, Marcelina Tumondo, terima kasih. Ya pemirsa, lalu bagaimana persiapan moda transportasi kereta api ini dalam menghadapi musim mudik nanti dan juga dalam pelayanan calon penumpangnya? Kami sudah terhubung dengan Vice President Public Relation dari PT KAI, Joni Martinus. Selamat pagi Pak Joni, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak Joni, Menhub ini mengatakan 8 juta pemudik akan menggunakan kereta api. Nah, bagaimana persiapan PT KAI sejauh ini untuk mengatasi gelombang mudik nanti? Mengingat ini gelombang mudik pertama di tengah pandemi, Pak. Ya, baik Mbak, terima kasih ya. Memang dalam rangka menghadapi angkutan Lebaran tahun ini ya, banyak hal yang telah kita siapkan, terutama dari kami di PT Kereta Api Indonesia. Pertama tentu kita menyiapkan sarana dan prasarana yang layak untuk dioperasikan ya. Bagaimana kami melakukan dengan sangat detail kesiapan sarana dan prasarana. Prasarana itu meliputi jalan rel, terowongan, jembatan, kemudian juga
sarana kita adalah gerbong lokomotif. Kami menyiapkan ada sekitar 459 lokomotif yang akan mendukung angkutan lebaran tahun ini. Dan kami juga sudah menyiapkan gerbong yang sudah siap operasi. Ada 1.600 gerbong yang siap untuk melayani masyarakat dalam menggunakan angkutan kereta api. Selain itu, kesiapan kami yang berikutnya adalah kita bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, bersama-sama melakukan rem cek untuk kesiapan memeriksa standar pelayanan minimum. Kami juga, Mbak, ini saat ini sedang menyiapkan posko terpadu. Posko terpadu ini baik itu posko pelayanan, posko kesehatan, ya, posko keamanan, posko data, semuanya kita siapkan dalam rangka untuk mendukung dan mensukseskan angkutan lebaran di tahun ini. Tentu yang tak kalah penting adalah kita juga sudah menyiapkan SDM. Ya. Bagaimana kami menyiapkan SDM untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal dalam rangka musim mudik lebaran tahun ini. Baik, kalau begitu Pak mungkin bisa dijelaskan bagaimana pengamanannya, karena misalnya pemerintah ini kan juga selalu menekankan moto mudik tahun ini ya, mudik aman dan sehat begitu. Nah untuk pengamanannya adakah yang berubah mungkin dibandingkan dengan mudik tahun sebelumnya, karena kita sekali lagi berada mudik di tengah pandemi saat ini Pak? Ya kalau kita bicara pengamanan ya, bahwa memang kami sudah menyiagakan ada sekitar 3.000 petugas keamanan, baik itu security maupun Polsuska yang akan kita tempatkan tidak hanya di stasiun-stasiun ya, tapi juga pengamanan di jalur-jalur kereta api, terutama jalur-jalur kereta api yang rawan, misalnya rawan pelemparan atau juga mungkin rawan dari kasus-kasus kriminal lainnya. Nah ini kita tempatkan baik di sepanjang jalur kereta api maupun di stasiun-stasiun dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna kereta api. Tidak itu saja, kita juga melibatkan kewilayahan-kewilayahan. Kita bekerjasama dengan TNI, dengan kepolisian, ya, dalam rangka memastikan keamanan baik di stasiun maupun di jalur. Dan tentu kalau kita bicara perbedaan Lebaran tahun ini dengan sebelumnya, tentu adanya penegakan protokol kesehatan yang ketat ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya di masa normal itu tidak ada protokol kesehatan, maka di Lebaran tahun ini kami memastikan bahwa kereta api akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di stasiun maupun di atas kereta api. Sebagai contoh bahwa kami konsisten memberikan healthy kit berupa masker, berupa tisu basah saat penumpang menggunakan kereta api jarak jauh. Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak mengenai seberapa ketat nanti protokol kesehatan yang akan dilakukan oleh PT KAI begitu ya. Apakah memang seluruh penumpang ini tidak boleh melepas masker selama perjalanan atau bagaimana? Nanti jaminan garansinya begitu mereka menaatinya seperti apa juga Pak? Ya, dari mulai awal masuk ke stasiun ya, kami memastikan bahwa penumpang akan kita cek suhu tubuhnya ketika proses boarding. Kemudian juga tentu kita menyiapkan tempat-tempat untuk mencuci tangan, ya. Kemudian juga di atas kereta api kami memastikan bahwa petugas kita untuk kereta api jarak jauh setiap 3 jam sekali akan mengukur suhu tubuh penumpang. Nah, apabila didapati penumpang yang suhu tubuhnya tidak sesuai dengan kesehatan, maka kita akan tempatkan di ruang-ruang isolasi. Jadi kami menyiapkan ruang isolasi di setiap rangkaian kereta api jarak jauh. Kemudian yang lainnya, kami memastikan bahwa petugas kami setiap 30 menit sekali membersihkan bagian-bagian yang sering tersentuh oleh penumpang. Misalnya handle pintu, ya, kemudian juga keran wastafel di atas kereta api. Ini semua dalam rangka kita memastikan bahwa protokol kesehatan itu terjaga baik di stasiun maupun di atas kereta api. Baik. Seperti itu, Pak. Baik Pak Joni, adakah penetapan jumlah mungkin atau kuota penumpang untuk kereta api seperti apa Pak? Dan juga sekaligus pesan-pesan untuk masyarakat yang nantinya akan menggunakan moda transportasi kereta api dalam musim mudik nanti. Ya, ini sesuatu yang menarik ya kalau kita bicara tentang tiket kereta api. Kami memberikan informasi bahwa sampai dengan tanggal 11 April kemarin ya, tiket yang telah terjual itu ada sebanyak 840.000 tiket
kereta api jarak jauh yang terjual. Atau kalau kita presentasikan sekitar 34% dari total tiket yang kami sediakan, termasuk tiket kereta api tambahan. Adapun total tiket yang kami sediakan selama masa angkutan lebaran, yaitu mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei itu, ada sebanyak sekitar 2.054.000 tiket yang kami sediakan bagi masyarakat, atau kalau kita rata-ratakan ada sekitar 93.000 tiket per hari yang kami sediakan bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api. Kemudian selain itu kita juga mengoperasikan kereta api tambahan, Mbak. Jadi ada kereta api tambahan yang sudah mulai kita operasikan, ada sekitar 770 perjalanan kereta api tambahan selama masa angkutan lebaran ini. Kalau kita rata-ratakan, kami mengoperasikan kereta api tambahan ini sekitar 35 kereta api per hari. Dengan tempat duduk yang kami sediakan untuk kereta api tambahan ini sekitar 423.000 tempat duduk. Atau sama dengan kalau kita rata-ratakan ada 19.000 tempat duduk per hari untuk kereta api tambahan yang kita sediakan untuk melayani masyarakat pemudik lebaran tahun ini. Baik, kalau begitu kita akan juga bantu kawal, Pak. Semoga persiapan mudiknya nanti tetap berjalan lancar. Terima kasih Vice President Public Relation PT KAI, Joni Martinus sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini.